Berhubung uripe melarat, nggak punya pekerjaan, nggak megang uang, akhirnya laku tirakat itu tadi. Tapi tirakatnya ngaco, Mbak. Orang laku ponco laku itu, Mbak ya. Laku menuju suci atau laku manukat suci. Itu bukan laku prihatin, Mbak. Pernah dengar, Mbak? Iya, pernah. Prihatin itu kan memprihatinkan. Iya, memprihatinkan. Loh, kamu ini kan mau menuju Gusti Dat kang mau suci. Iya. Mohon maaf ya, tak tarik sedikit aja ke sini. Iya, Pak De. Yang Romo Ajengan dulu bilang, laku menuju suci, apa laku manukat suci ku kena diarani fakfiru ilowo. Awakmu kan kepingin balik namanya Gustimu, kembali ke jalan Tuhan, fakfiru ilowo. Lah apa kok melaku prihatin? Laku prihatin itu ya apa sih, Mbak? Uripe disedih-sedih. Terus Pak Suryani wajahnya dimelas-melas. Uripe dinolongso. Iki dudu laku menuju suci, Mbak. Iki lakune wong atene belajar stres. Sudah percaya saya banyak. Betul, Adik. Teman saya kok akhirnya jadi gendeng gara-gara itu gitu. Ya, nanti akhirnya lakunya yang gara-gara ilmunya yang katanya nggak kuat ilmu. Nanti akhirnya nggak kuat ilmu, katanya gitu. Kamu jalankannya keliru. Wong lampah laku manukat suci, laku menuju suci, fakfiru ilowo kok malah kamu laku prihatin. Uripe meneng, raine dimelas-melas. Oh ya kan pikirane dihasor-hasorno, rogone dibambung-bambungno. Atine di apa? Sedih-sedihno gitu tadi. Loh enggak begitu, Mbak. Iya. Jadi yang benar bagaimana, Pak De? Loh yang benar itu kayak ajarannya ini, Mbak, Sinuwun Agung ini. Isal Masih itu, Mbak. Orang lampah laku manukat suci itu harus bersuka cita gitu loh, Mbak. Iya. Hatinya harus seneng gitu loh, Mbak. Iya. Wong katanya ketemu karo Gusti Suci kok malah sedih. Enggak oleh gitu loh, Mbak. Posone karo seneng, jangan poso dianggap beban. Tirakat dianggap beban gitu loh, Mbak. Wong laku pasutapan kok dianggap uripku koyo di penjara. Akhirnya gendengnya kan teko kok. Iya, betul sekali, betul. Akhirnya jiwane merasa tersiksa, batinnya merasa keseksa, ini gak oleh ngono, gak oleh loh, ini yang keliru. Rahayu, Pak De. Rahayu. Kita jumpa lagi untuk nyambung yang kemarin itu loh, Pak De, masalah ajaran Putra Romo itu kita kan habis kunci micil, Pak De, sekarang ya. Kunci Paweling, Pak. Paweling ya. Iya. Paweling ya. Kemarin kan sampai Paweling. Iya. Ya tolong dijabarkan, kan kemarin belum tutup itu yang masalah pameling itu ya. Iya. Nah, nanti setelah ponco goibnya nanti ya kembali lagi ke kunci, tolong penjabarannya untuk pendalamannya kunci itu bagaimana, Pak De ya. Iya. Jadi satu-satu aja, Pak. Iya, sekarang ini dasarannya dulu yang ponco goib pameling, Pak De ya. Iya. Apa itu pameling itu, Pak De? Tolong dijabarkan, Pak De. Gitu ya. Iya. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam Rahayu, saudara. Rahayu. Jadi gini, Mbak. Iya. Kemarin kan kita sudah bahas masalah dasar-dasar ya. Iya. Orang disebut pengikut ajaran Putra Romo itu harus bagaimana? Iya. Ya kan? Iya. Jadi tadi tuh saya bilang tuh, Om. Iya. Orang itu harus tahu bacaan kunci Paweling Mejil Asmo Singkir. Iya. Kemarin kan saya sudah jelaskan masalah kunci sama Paweling ya. Iya. Ya, ini sepintas saja dulu. Iya. Ya, kita jabarkan dulu aja selevel ya. Iya. Jadi setelah kita tahu kunci sama Paweling, ya kita menginjak kepada Mejil Asmo. Mejil Asmo, Pak De ya. Kita Mejil Asmo, setelah Mejil Asmo baru kita ke Singkir. Jadi pengertiannya itu kan gini. Iya. Yang disebut dengan kunci itu laku panembaing kawula marang Gusti gitu. Iya. Kalau Paweling itu namanya manunggaling kawula karo Gusti. Mejil Asmo itu dijadikan satu kalau di tempat saya, Mbak. Mereka dijadikan dua, kalau saya jadikan satu. Yang disebut Mejil Asmo itu lebur sampurnaning kawula marang Gusti gitu loh. Iya. Sedangkan Singkir itu patrap sampurnaning urip lan pati. Sabdo Karoko itu diarani lakune urip, itape urip. Iya.
kunci itu kan lakune urip, Mbak. Iya. Kalau Sabda Caraka itu kitabe urip. Kitabe urip. Jadi laku itu kudu ono kitabe gitu loh. Iya. Makanya saya di situ. Ini Iya, orang sekadangan yang luar ini pasti kok versinya beda banget ya. Monggo kalau mau ngomong-ngomong sama saya masalah itu gitu loh, Mbak. Iya. Nah, sekarang coba Mbak ya. Mm-hmm. Kita jabarkan satu-satu. Iya. Ya. Apa sih Mbak yang dimaksud dengan kunci? Kunci. Kan ada kalimat itu gini Mbak ya. Orang Putra Romo itu berpegang teguh kepada ini Mbak. Ono opo-opo kunci, gak ono opo-opo kunci. Kunci ini sing akeh. Ono opo-opo kunci, gak ono opo-opo kunci. Kunci kena digawe opo wae, asal gak digawe tumindak sing olo. Kan gitu ya Mbak ya. Lah terus dikunci itu sebenarnya ada apa? Lah itu loh Mbak. Iya. Dari kalimatnya yang utama Mbak, Gusti Engkang Maha Suci. Iya. Ini juga nggak bisa dibahas Mbak. Gusti Engkang Maha Suci itu kena diarani Gusti Dat Kang Kinaya ngopo. Wis gak kena dibahas. Iya, betul. Iya, Gusti Suci ku sing kaya apa wis gak kena dibahas. Iya. Yang bisa dibahas itu sirola, datola sama sifatola. Sifatola. Gitu loh Mbak. Di mana Gusti Suci itu nurunno kena diarani wijine urip, iku uripe awake dhewe. Iya. Yang disebut sirola, siri urip gitu loh Mbak. Gusti Suci nurunno datola, date urip. Ya uripe awake dhewe menungso iki lho Mbak kawula. Iya. Nah, sifatola itu sama saja. Ya, Gusti Suci sudah menurunkan sifat Allah yang berwujud 4 itu tadi Mbak. Kekuatan goib atau manifestasi dari Gusti Engkang Maha Suci sendiri yang saya sebut dengan Sangyang Dahono, Maruto, Tirto sama Bantolo itu tadi. Itu loh Mbak. Sudah kan? Ya. Jadi sir dan sifat ini diolah Pak De ya? Ya ada yang bilang begitu. Iya. Karena sirola itu sirnya diolah, Iya. katola itu datnya diolah, sifat dia diolah. Kalau di kitab yang saya dapat itu enggak begitu Mbak. Seruwa itu sire urip Mbak, uripnya awake dhewe. Iya. Supaya kon ngerti, lek uripmu ku asale teko Gusti Dat Kang Maha Suci urip gitu loh. Iya. Sedangkan dat olah itu kan diarani geni suci, bumi suci. Loh ini bukan Gusti Kang Maha Suci Mbak, ini ciptaannya gitu. Ciptaannya, iya. Jangan kamu bilang bahwa Gusti Kang Maha Suci urip itu geni banyu angin lemah, kamu keliru gitu loh. Iya. Geni banyu angin lemah itu ciptaane Gusti Dat Kang Maha Suci gitu loh. Iya. Digawe nurunno sing jenenge wiji menungso gitu loh. Makanya disebut datola itu date geni, date angin, date banyu, date bumi. Iya. Date bumi yang dimodhono, bumi yang diturunkan itu yang berwujud kulit sama dagingnya manusia gitu. Datnya air yang diturunkan itu yang berwujud darah dan sumsumnya manusia. Datnya api yang diturunkan itu wujudnya otot sama tulang. Lah datnya angin yang diturunkan itu wujud napas hidup. Orang Jawa bilangnya napas nupus gitu loh. Sudah toh? Iya. Nah, setelah itu kulit daging itu tadi ada yang mencii gitu, kalau orang Jawa mencii apa itu mereka bilang? Menunggangi. Iya, ada yang menunggangi. Di situ ada yang menjaga. Ya itu tadi yang saya sebut dengan dulur papat itu tadi yang ada di sifatola. Iya. Jadi kulit dagingmu sing asale teko bumi, iku sing dadi papan palungguhane Sangyang Bantolo. Gitu loh. Otot balungmu sing asale teko dadi geni, iku sing dadi lungguhane Sangyang Dahono. Iya. Gedhe sumsummu sing asale teko dadi banyu, dadi tirta, iku sing dadi lungguhane Sangyang Tirta. Lah napas nupusmu apa napas hidupmu yang asalnya dari date angin itu tadi, itu tempat singgasananya Sangyang Maruto. Sudah toh? Lengkap toh? Ya dulur 4 itu masuk dulu Mbak. Gitu loh. Iya. Baru manusia ini berwujud sempurna, iya kan? Iya. Sudah ada kulit dagingnya, wis ono otot balungnya, wis ono gedhe sumsume, wis ono napas hidupe, wis ono dulur papate. Iya. Baru didukno sing jenenge Satrio Kembar gitu loh Mbak.
ada satrio kembarnya. Ya itu juga. tadi satrio sejati sama sejati ini satrio. Iya. Yang satu duduk nangone cokro jantung, iya Pak. Yang satu sendiri duduk di cakra mahkota. Kalau orang Jawa bilang iki begawan Mintorogo, iki begawan Cipto Bening. Iya. Ya orang dua ini loh Mbak, yang bilang sesembahan kawula kang sejati, kula nyuwun pangapura itu ya orang dua ini. Lelek dulur papat tadi ya nggak jaluk sepuro Mbak. Om dulur papat itu sendiri itu manifestasi dari Gusti Dat Kang Maha Suci itu sendiri kok. Iya. Ya itu yang boto nyuwun wicaksono nyuwun panguwasa itu ya itu tadi satrio sejati dan sejati ini satrio itu tadi. Iya. Ada yang bilang itu Begawan Kontowarno, Begawan Kontorupo, ada yang bilang itu sejati ini satrio sejati, kalau perempuan katanya Kanti Warni sama Kanti Rupi. Ya ada yang bilang itu gitu. Iya. Kalau Romo Mbak saya dulu bilangnya itu Sugriwa sama Subali Mbak. Dibilang begitu, ketek putih sampai ketek ireng. Iya. Itu. Ya ketek di sini itu jangan dibilang jelek ya Mbak. Itu memang sifat hewani manusia gitu ya. Iya. Ada yang bilang begitu, ya monggo itu versinya macam-macam. Kalau saya nggak pakai nama yang lain, tetap nama saya itu ya semua itu tadi gitu loh Mbak. Sudah dong. Iya. Ya itu yang nyuwun wicaksono, nyuwun panguwasa itu ya satrio sejati sama sejati ini satrio itu tadi Mbak. Terus di situ ada kalimat setelah sirola datulah sifatola itu kan apa Pak? Kula sejati ini satrio itu tahu ya. Nyuwun wicaksono. Iya. Memang benar Mbak. Jangan minta kuasa dulu sebelum bijaksana. Orang itu yang diminta bijaksana dulu Mbak. Wicaksono itu kalau kita mau kupas kan panjang Mbak. Iya. Iya toh? Iya betul. Bijaksana itu yang lebih utama daripada panguwasa gitu loh. Harus bijaksana dulu. Bijaksana dulu, mau apa-apa itu bijaksana dulu. Jangan kuasa-kuasaan gitu loh Pak. Iya. Kuasa itu nanti aja, tapi bijaksana dulu. Bagaimana cara kita menyikapi satu masalah, bagaimana cara kita mendudukkan diri kita, itu harus dengan cara yang sangat bijaksana. Iya, betul. Iya. Setelahnya itu baru pakai panguasa boleh, tapi bijaksananya itu dahulukan gitu. Dapat ya Mbak di situ ya. Gusti Ingkang Maha Suci ya. Iya. Iya. Kula sesembahan kawula kan sejati. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci baru sirola datulah siwatola. Ya itu tadi untuk memahaminya. Jadi kawula nglakoni sesembahan kawula kan sejati itu gini loh Mbak. Si kawula ini tadi nggak boleh mengeran lian gitu loh Mbak. Nggak boleh mengeran lian menuhankan yang lain. Iya. Iya. Loh kita sudah tahu Mbak. Ya menduakan. Nah ya itu tadi. Iya, jangan diajari orang Putra Romo masalah musyrik, syirik, murtad, jangan diajari, kita tahu kok. Iya. Dari kata sesembahan kawula kan sejati itu berarti kita ini kawula ini nggak boleh menyembah selain Gusti Dat Kang Maha Suci. Bahkan memuja saudara empat itu aja kita nggak boleh Mbak. Iya. Karena itu bukan Gusti Ingkang Maha Suci. Iya. Sing dadi sesembahanku itu Gusti Ingkang Maha Suci. Aku njaluk pangapura nang ngene Gusti Ingkang Maha Suci. Duduk nang ngene dulur papat duduk gitu loh. Iya, gitu ya. Itu maksudnya kan gitu. Ya, Makanya letaknya di atas. Gusti Ingkang Maha Suci sesembahan kawula kang sejati. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Nah, itu kalau dia kupas lagi kan panjang ya, Mbak. Iya. Jadi sesembahan itu gimana ya, Mbak? Makanya saya itu ketawa kalau ada orang bilang katanya orang Jawa itu nggak punya sembahyang. Loh ya apa sih? Kita itu sembahyangnya malah ada 3. Ada sembah sujud, ada sembah sungkem, ada sembah bekti. Cuma di dalam kunci ini sembah sungkem sama sembah bekti nggak dicantumkan, Mbak. Yang dijelaskan di situ itu cuma sembah sujud. Lah sembah sujud sendiri itu kan sebenarnya bukan satu toh, Mbak. Sembah sujud itu kan ada 3 kalau orang Putra Romo ajaran Putra Romo itu, Mbak, yang saya dapat dari kitab itu. Iya. Ada 3 Pak dia. Iya, bisa disebut sembah rogo, sembah cipto atau sembah roso gitu loh. Iya. Jadi bukan cuma rogone tok sing digawini nang ini gitu loh, Mbak. Iya. Tapi ciptonya pun juga ada. Ciptanya juga rasanya. Iya. Kan saya bilang. Iya. Yang disebut sembah rogo itu laku patrak, Mbak. Iya.
sing disebut sembah cipta, kon gak oleh eling apa-apa sak liyane eling Gustimu. Gitu lho. Iya. Masa kon eling dunyamu tapi kon kudu tetep eling Gustimu. Iya. Masa kon eling jabatanmu kon kudu tetep eling Gustimu. Gitu loh. Iya. Jadi kamu jangan sampai tidak ingat lagi kepada Gustimu. Dimanapun kamu berada, kamu harus ingat. Iya. Kamu harus ingat kepada Gusti Dat Kang Maha Suci Urip. Itu kan yang disebut dengan sembah cipta. Iya. Nah kalau sembah rasa itu kan malah lebih dalam lagi, Pak. Di situ kita merasakan bahwa kita itu hidup bersama Dat Kang Maha Suci itu tadi. Sampai ada istilah apa, Pak? Ciduk tanpa senggolan atau tanpa genan. Jadi istilahnya sudah menyatu gitu ya. Iya. Iya. Dibilang jauh itu jaraknya nggak ada hitungannya, ya kan? Iya. Dibilang dekat, tapi ya nggak senggolan. Iya. Nah itu loh, Pak. Iya. Itu kan sembah rasonya. Iya. Jadi si orang ini siang pagi malam kemanapun dia berada dalam kondisi dan situasi yang kayak gimana, dia merasa bahwa dia itu hidup dengan Gusti Dat Kang Maha Suci Urip. Bukan cuma eling, Mbak, tapi merasakan bahwa dirinya hidup dengan itu, gitu loh. Itu yang disebut dengan betul, paham Mbak Desa. sembah rasa, gitu. Iya. Baru kita dikenalkan dengan sirola, datola, sifatola, itu tadi yang di depan kan. Iya. Sirola itu sire urip, datola itu date urip, sifatola itu sifate urip. Iya. Jangan kayak teman kita yang kemarin, Mbak. Loh Pak De, sifatola itu kan bukan ya Rahman, ya Rahim, ya Jabar. Itu ajaran mereka, Mbak. Kita nggak bilang salah. Iya. Yang mereka bilang Asmaul Husna, itu bukan ajaran kita. Sifatola di sini tuh nggak ada hubungannya dengan itu tadi. Iya, ya mungkin Gitu loh. antara olah dan ala disamakan. Disamakan. Ya. Nah, itu loh, Mbak. Ini kan olah. Iya. Sir olah dan olah Sifat sifat olah. Bukan Iya. siruwa datuwa sifatuwa, bukan. Iya, betul. Iya. Ya itu. Jadi setelah Kita tahu ya. Ya, setelah kita tahu Gusti Dat Kang Maha Suci Urip itu sesembahan kawula kang sejati. ya. Kita tahu bahwa sesembahan kawula itu kudu nyembah telung tataran. Gitu ya, Pak? Ya. Sembah rogo, sembah cipta sama sembah rasa. Ya. Ya. Terus kawula ini kudu njaluk sepuro lah. Kula nyuwun pangapura itu kan itu tadi, Mbak. Iya. Enggak ono sing jenenge kawula ku gak tau nglakoni salah. Iya. Tapi lek kawula ku nglakoni salah ya kudu njaluk sepuro. Sakwise njaluk sepuro ya ojo dibaleni meneh kan gitu ya, Pak. Iya. Usahakan kamu jangan. Iya. Kalau kamu memang tiap hari baca kula nyuwun pangapura ya kamu minta pengampunan dalam hal apa gitu loh. Terus ada kelanjutannya kanggetin. Ya, Belum, Mbak. Itu masih di atas. Masih di atas. Ya, itu masih di bawahnya. Ini kan Iya. di atasnya, ya. Iya. Yang disebut dengan itu tadi. Kula nyuwun pangapura. Sudah ya, Mbak? Iya. Terus kita mengenalkan, kita menggali diri lagi sampai kita ketemu dengan itu tadi kan, sirola, datola, sifatola. Baru kita mencari siapa itu sejatine satrio. Ternyata sejatine satrio itu ya Begawan Pontowarno. Kena diarani Begawan Minto Rogo. Begawan Minto Rogo iku ngono loro iku mang, Mbak. Iya. Njaluk sarana wicaksono sing dijaluk panguasane Gusti. Gitu loh, Pak. Iya. Itu njaluk panguasane makhluk liya. Makhluk lain, nggak minta dia kekuatan dari makhluk lain. Njaluke nang ngene. Sifat panguasane Gusti Dat Kang Maha Suci. Nyuwun kawicaksenane Dat Kang Maha Suci iku Begawan Pontowarno gitu loh, Pak. Iya. Ya setelah itu baru kula nyuwun kangge anyirnakaken tumindak ingkang luput simaku satriya sejati kena diarani Begawan Cipta Weni. Ya. Anyirnakaken tumindak ingkang luput itu sebenarnya yang pertama memang tumindak awake dhewe, Mbak. Iya. Ya. Jadi perilaku kita ini yang salah ini. Iya. Makanya di atas tadi kan sudah dibilang. Setelah kula nyuwun pangapura, nang ngisor iku mang ojo sampai aku nglakoni meneh tumindak ingkang luput gitu loh, Pak. Iya. Lah nanti kalau kita sudah tahu itu, iya.
luput itu kan artinya salah, Pak. Salah, iya. Iya. Nah itu nanti kalau sudah mancing bener, Mbak, kita sudah betul-betul bisa menyernakan sakjane tumindak ingkang luput yang ada di dalam diri kita. Otomatis ya kali saking sedaya sambikala, Mbak. Balak-balak yang asalnya dari orang, yang asalnya dari gangguan orang ya pasti musnah sendiri-sendiri. Mara bahaya yang dari luar juga pasti akan hancur. Hancur dengan sendirinya. Ya, karena di dalam sini itu sudah ada yang namanya kesucian itu tadi. Iya, betul. Lah orang-orang kan nggak begitu, Mbak. Iya. Mereka punya keyakinan yang disebut dengan anyirna akan tumindak ingkang luput itu tumindak awake dhewe. Memang iya. Pertama kita hancurkan dulu semua tumindak ingkang luput yang biasa kita jalani. Iya. Kita minimalkan gitu loh, Mbak. Ya nanti kalau kita sudah terbiasa, Mbak, nyuwun pangapura anyirnakaken tumindak ingkang luput, nyuwun pangapura anyirnakaken tumindak ingkang luput. Otomatis kalau sampai itu sudah masuk, semua tumindak ingkang luput yang dari luar, ya kalis, Mbak. Makanya ada doa kalis saking sedaya sambikala kanthi tegur ayu selamat itu kan itu. Yo, itu. Gitu loh, Mbak. Iya. Makanya banyak orang bilang seperti itu dan saya percaya karena saya sendiri menjalankan itu dong, Mbak. Iya. Lek wong iku seneng maca kunci, Mbak. Wong iku mesti kalis saking sedaya sambikala kanthi tegur ayu selamat. Asal kunci ku mangkak cuma digawe waca-wacaan tok. Nah, ini kalau cuma sekedar dibaca-baca tok juga ya enggak ada hasilnya. Enggak ada hasilnya, Mbak. Iya. Karena ilmu wahyu ini enggak untuk ditahu-poyan unda, gitu loh, Mbak. Itu ilmu dalam, Mbak, gitu loh. Iya. Semua itu sudah ada di dalam diri kita. Serola itu sudah ada di dalam diri kita. Datola itu sudah wujud diri kita. Sifatola itu sudah menjadi saudara kita. Nggak perlu lagi dipuasa-puasai itu nggak perlu gitu. Iya. Kita pakrab, kita jalankan. Iya. Habis itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya itu baru keluar, Mbak. Kali saking sedaya sambikala kanthi tegur ayu selamat kasembadan sedya-sedyanipun. Apa yang dia mau yang terjadi gitu loh, Mbak. Iya. Kawerunya kan seperti itu gitu loh. Ya kita kekunci dulu ya, Mbak ya. Iya. Nah, di situ. Iya. Jadi bukan cuma dipakai baca-bacaan. Wahyu Jaga. Goib kamu harus hafal kan gitu toh, Mbak. Iya. Kunci Pauling mijelasmu sama singke. Setelah itu baru diponcok lakoni gitu loh, Mbak. Ya, diterapkan itu tadi. Ya topoe itu tadi, pasutapannya ya poncok laku itu tadi, Mbak. Iya, penerapannya. Iya, kena diarani lampa, apa tuh laku menuju suci. Itu bahasa Indonesia ya, Mbak. Iya. Kalau di kitab itu kan bahasanya Jawa. Iya. Nggak ada laku menuju suci, Mbak. Kena diarani lampa laku manukat suci. Ini pun juga orang-orang harus tahu, ini masih dasar loh, Mbak. Iya. Masih dasaran dari ilmu itu tadi. Berhubung uripe melarat, nggak punya pekerjaan, nggak megang uang, akhirnya laku tirakat itu tadi. Tapi tirakatnya ngaco, Mbak. Orang laku ponco laku itu, Mbak ya. Laku menuju suci atau laku manukat suci. Itu bukan laku prihatin, Mbak. Pernah dengar, Mbak? Iya, pernah. Prihatin itu kan memprihatinkan. Iya, memprihatinkan. Loh, kamu ini kan mau menuju Gusti Dat kang mau suci. Iya. Mohon maaf ya, tak tarik sedikit aja ke sini, Pak. Iya, Pak Dik. Yang Romo Ajengan dulu bilang, laku menuju suci, apa laku manukat suci ku kena diarani fakfiru ilawo. Awakmu kan kepingin balik nangone Gustimu. Kembali ke jalan Tuhan, fakfiru ilawo. Lah apa kok mlaku prihatin? Laku prihatin iku ya apa sih, Mbak? Uripe disedih-sedih. Terus pasuryane wajahe dimelas-melas. Uripe dinelongso-nelongso. Iki dudu laku menuju suci, Mbak. Iki lakune wong atene belajar stres. Sudah percaya saya banyak. Betul, Adik. Teman saya kok akhirnya jadi gendeng gara-gara itu gitu. Ya, nanti akhirnya lakunya yang gara-gara ilmunya yang katanya nggak kuat ilmu. Nanti akhirnya nggak kuat ilmu, katanya gitu. Kamu menjalankannya keliru. Wong lampah laku manukat suci, laku menuju suci, fakfiru ilawo kok malah kamu laku prihatin. Uripe meneng, raine itu melas-melas.
Oh ya kan pikirane diasor-asorno, rogone dibambung-bambungno. Atine di apa? Sedih-sedihno gitu tadi. Loh enggak begitu, Mbak. Iya. Jadi yang benar bagaimana Pak De? Loh yang benar itu kayak ajarannya ini Mbak Sinuwun Agung ini. Isal Masih itu Mbak. Orang lampah laku manukat suci itu harus bersuka cita gitu loh Mbak. Iya. Hatinya harus seneng gitu loh Mbak. Iya, iya. Wong katanya ketemu karo Gusti Suci kok malah sedih. Enggak oleh gitu loh Mbak. Posone karo seneng, jangan poso Iya. dianggap beban. Tirakat dianggap beban gitu loh Mbak. Wong laku pasutapan kok dianggap uripku koyo di penjara. Kan ini gendenge kan teko kono. Iya, Mbak. betul sekali, betul. Akhirnya betul, jiwanya merasa tersiksa, batinnya merasa keseksa, ini gak oleh ngono, gak oleh loh, ini yang keliru gitu loh Mbak. Iya, betul. Ayo suruh bantu ngomong saya. Ngomong kakek saya aja dulu ya keliru kok ngomong begitu. Katanya saya begitu, kok boleh pangkat kok gak boleh tirakat. Kepingin anteng lahir batin kok gak boleh melaku prihatin loh. Laku prihatin itu laku susah Mbak. Bukan lampah laku menuju suci, bukan laku menuju suci, bukan. Ya itu tadi loh Mbak. Ono wong poso kok sedih. Ono wong poso kok nelongso. Enggak bisa gitu loh Mbak. Akhirnya balik kayak omongannya Mbak itu tadi, stres. Jari kabutan ilmu. Ilmunya ketuon. Gitu loh. Harusnya kita itu menjalankan ketemu dengan Gusti itu ya seneng. Iya, seneng. Iya dengan bersuka cita. Iya, betul sekali. Ojo laku berduka cita. Wah, apa? Kalau lampar laku manukat suci kok laku berduka cita. Itu loh Mbak. Lah ini kan mereka nggak ngerti Mbak. Ya ini yang sering orang salah paham di sini nih Pak De. Katanya kalau aku harus prihatin, harus gini. Nah iya. Harus bersedih seperti wes pokoknya yang ceritanya sedih-sedih dok Pak De. Lah akhirnya kan sabar ya, sabar salah kedade. Iya toh Mbak? Kudu sabar. Di kampung wong sabar. Di kalah-kalahan sama orang sabar. Soalnya pasutapan itu tadi. Ya hancur. Ya hancur. Itu kan itu tadi saya bilang. Jiwanya merasa tersiksa. Iya kan batiniannya merasa kayak di penjara. Bukan seperti itu ponco laku itu gitu loh. Iya. Nah, ini kan banyak so kadangan kita yang nggak ngerti Mbak. Iya. Meneng. Laku kan dari aku laku Iki prihatin iki. Iki prihatin lho, laku prihatin apa lampah laku menuju suci kok laku prihatin. Laku prihatin itu lakune wong susah Mbak gitu loh Mbak. Iya. Gak iso mangan, gak ono kerjaan, gak nyekel duit urip bambung. Iku laku prihatin gitu. Jangan kita ini kok pegang uang kok, kerjaan jelas pegang uang rumah 3 kok dikongkon laku koyo wong bambung, koyo wong gendong, apa? Ya itu loh Mbak. Loh ini Bapak ponco laku aja loh sudah banyak yang salah. Iya gitu betul loh, sekali, betul apalagi sekali. bahas masalah ponco goib gitu loh. Iya. Ayo, Bapak sendiri aja sering tahu toh. Iya. Orang laku yang kayak begitu itu Iya, laku yang betul. bagaimana gitu loh Mbak. Ada dah orang ngelakoni ilmu, ngelakoni ponco laku terus kayak begitu sikap sama patrapnya itu kan nggak ada. Gitu. Iya. Ya apa Mbak? Ya, masuk sekali. Masuk dengan penjabaran panjenengan tadi ada pencerahan untuk saya. Ya itu tadi Pak De, masalah laku yang prihatin itu tadi loh. Banyak orang yang katanya laku ritual harus gini dengan prihatin gini. Ketemu sama yang maha suci kok malah prihatin. Nah, iya. Harusnya kan bahagia, harus riang gembira ketemu. Harusnya begitu. Iya. Saya nggak pernah Mbak sedih kan. Ngapain? Saya laku Mbak, panjang Iya. laku, tapi saya nggak mau sedih. Iya betul. Soalnya gini loh Mbak. Yang saya tahu dari kitab itu memang benar Mbak. Salah si jine ponco laku itu kan laku gelar gulung Mbak. Iya. Lo gulungnya apa Pak? Bersini rogo Mbak, tetep bersini rogo, weningi pikir, tenangi jiwa, lor piroso suci nyati. Sekarang gini Mbak ya, percuma jenengan ini poso mote, nggak mangan sego, nggak mangan daging, tapi lek pikiran jenengan ruwet terus apa bengi, mending sampean mangan. Iya toh Mbak? Iya betul. Oh, wong laku itu terus pikiran umum. Jiwane gonjang-ganjing jaran mantel-mantel koyo jaran natal, tapi lakune poso mote gawe opo? Ya mending mangan sing wareg.
Yo wong laku ponco laku ku jiwane kudu tenang, Mbak. Iya, betul sekali. Enggak boleh mancal-mancal. Iya. Ya ayul nafsul mutmainah jarine wong Islam. Jiwa yang tenang. Iya. Kamu harus tenang jiwa kamu kalau memang kamu pasutapan ponco laku. Iya. Jiwane goncang gak karuan. Enggak bisa. Iya. Iya toh? Ya, penjabaran ini tadi, waduh, sangat asik dan bermanfaat sekali, Pak De. Ya. Terus satu lagi, ada orang ponco laku kan sudah saya bilang bersine rogo. Wong awane poso bengine mendem. Oh, ya apaan sih digawe poso laku itu? Loh, orang ponco laku itu kudu awan bengi sore, Mbak. Iya, iya. Rogone kudu bersih, pikirane kudu wening, jiwane Iya. tenang, rasane lerep, atine suci, kan gitu. Iya, iya. Orang laku kok ngomongnya wong nglakoni ponco laku kok rasane kemrungsung gak karuan. Kemrungsung gak karu-karuan. Waduh. Benci kono, benci kene, dendam kono, dendam kene. Tapi ngomongnya wong laku, iki laku apa? Ini loh, itu aja banyak kok kekadangan itu kalau saya dengarkan saya ketawa aja. Iya, Karena iya. itu ngomongnya ponco laku, tapi kok koyok ngene. Rasa sampean kayak gitu, pikiran sampean koyok gitu. Loh, iki sik ngukumi ponco laku bab bolong lho, Mbak. Iya. Lah ponco laku bab gelar itu Iya. kan ini, Mbak, ucapan ngucap. Ya, Iya. ucapan ngucap, tingkah laku sama tumindak. Lu lima kan, Mbak. Ayo ucapan ngucapmu ya apa, tingkah lakumu terus yang kelimanya itu tumindakmu kayak ya apa. Ini Iya. juga harus diatur, Mbak. Bahkan terus makan disedikit-sedikitkan, anunya diirit-iritkan. Terus itu dilongso-nelongsokan. Ya saya ini laku ponco laku kok waduh wis dilongkas konslet sampean. Dilongkas konslet. Iya. Konslet. Konslet Bang. Saya berapa banyak yang jadi korban itu. Yang saya tahu ujung-ujungnya itu. Iya, iya, Apakah betul. ilmu, salah guru, gak ada yang salah. Dia sendiri nggak paham, gurunya sendiri nggak bisa menjelaskan. Sing jarani wong laku itu wong sing opo. Lah. Itulah. Selama ini loh, Mbak Ageng sendiri lah, ya jangan bohong. Orang laku kan orang yang kok jarang makan, jarang tidur kan gitu. Iya. Saya ngomong siapa? Ya sama Mbak, meskipun jenengan jarang makan, jarang tidur, pikiran sampean ruwet, hati sampean gak karu-karuan, rasa sampean gak iso tenang, ya padha wae. Itu bukan orang laku gitu loh, Mbak. Jadi pada intinya itu kita itu walaupun laku itu harus dengan hati yang gembira. Iya, kuncinya itu, Mbak. Iya, Seneng kuncinya yang loh. gembira. Kon ngerti ketemu aku kok sedih. Iya. Loh, kon ini gak atine ketemu barang sing ngono. Kamu tidak akan bertemu dengan kematian, kamu mau bertemu dengan yang maha itu. Kamu mau bertemu dengan Gusti Dat kamu suci ore. Loh kok tambah mbak sedih-sedih no. Mbak nelongso-nelongso. Harus hati yang gembira. Iya. Iya, Itu betul yang sekali, Mbak. betul Itu sekali. sebarkan Mbak, kasihkan sama Iya. saudara-saudara di Paguyuban. Iya. Supaya laku niku gak ngono Mbak meneng napa coba. Katanya laku. Iku mau guru nang sapa? Mau guru nang sapa sampean kan? Aduh. Nanti penjabarannya disambung lagi Pak De. Gitu ya Mbak. Oke, sudah kita berhenti di situ Tapi ya. asik ini. Ponco laku itu ya. Iya, iya, Yang saya benar. jelaskan ponco Iya. lakunya itu nggak kayak gitu. Orang itu romo ponco lakunya nggak oleh sedih. Iya, Ya, nggak betul. oleh nelongso-nelongsoan, nggak oleh prihatin-prihatinan. Iya. Kudu seneng. Harus Betul. riang gembira. Harus riang gembira. Wong ngantene ketemu kambek Kanjeng Rama sejati kok Gusti Prabu Heru Cokro kok malah sedih kan gitu. Harus Iya, riang betul. gembira ya. Ya poinnya di situ aja Mbak. Iya, Nanti kita iya. sambung lagi ya. Ya, terima kasih Oke. Pak De, terima kasih sekali Pak De, terima kasih. Rahayu Pak De, rahayu, rahayu, rahayu. Mbak. Rahayu.